Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berwasiat dengan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada suatu amal ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin di dunia ini, yaitu mendirikan sholat. Mengapa sholat adalah amal ibadah yang sangat penting? Ada beberapa penjelasan untuk perkara ini. Dalam video-video sebelumnya sudah dibicarakan 7 penjelasan, yaitu yang pertama, sholat adalah rukun kedua dari 5 rukun Islam setelah syahadatain. Penjelasan yang kedua, perintah sholat adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam malam Al-Mi'raj. Yang ketiga, mendirikan sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendirikan sholat boleh mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Mendirikan sholat adalah pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Selanjutnya, sholat membersihkan orang yang sholat secara zahir dan batin dari kotoran dan dosa. Yang keenam, amalan yang diperintahkan untuk dilakukan walaupun orang yang akan melakukannya belum mukallaf atau baligh. Yang ketujuh, celakalah bagi orang yang sholatnya lalai. Yang ke-8, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan penjelasan mengenai celaka bagi orang yang sholatnya ingin dilihat orang, yaitu riya. Sholatnya adalah riya, ingin dilihat orang. Apa dalilnya celaka bagi orang yang sholatnya riya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Ma'un, surat ke-107, ayat 4 sampai 6, seperti yang kita lihat di dalam slide ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dalam ayat surat Al-Ma'un ini, ayat ke-4 sampai 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan yang maksudnya fawailul lil musallin, kecelakaan besar, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya mereka itu sholatnya lalai mereka sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang kedua adalah orang-orang yang sholatnya mereka itu ingin dilihat. Jadi orang-orang yang mereka sholat ingin dilihat orang gitu. Itu riya, yuraun ingin dilihat orang lain.
Yang pertama, sholat orang-orang yang lalai. Ini sudah kita bincangkan dalam video sebelumnya. Jadi orang-orang yang lalai ini termasuk orang yang celaka nanti. Dia sholat tapi lalai. Lalai di sini adalah suka melambat-lambatkan sholat sehingga akhir waktu. Begitu dia mau sholat, waktunya sudah habis, akhirnya tidak sholat. Ini adalah orang-orang yang lalai. Boleh dilihat pada video sebelumnya. Yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini adalah alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat, tapi mana orang yang mereka itu ingin dilihat orang lain sholatnya. Jadi ada 3 perkara yang ingin kita bincangkan, yaitu mana wail. Yang kedua, siapa yang sholatnya celaka, yaitu orang-orang yang yuraun, ingin dilihat orang lain. Yang ketiga, apa balasan bagi orang yang sholatnya riya. Di sini dalam perkara ini adalah orang yang munafik, karena kedua-dua ini adalah sifat dari orang munafik. Sifat orang munafik sifatnya ada 2 mengenai sholat. Yang pertama, dia suka melambat-lambatkan sholat sehingga akhir waktu. Begitu mau sholat, habis waktunya. Ini satu ciri orang munafik. Yang kedua, dia sholat ingin dilihat orang. Ini juga sifat dari orang munafik. Sifat sholatnya sholat riya, ingin dilihat orang, ingin dapat pujian dari orang. Mari kita lihat apa pentafsiran al-wail. Al-wail atau wail. Fawailul lil musallin. Wail bagi orang-orang yang sholatnya riya. Yang pertama sholatnya lalai, yang kedua sholatnya riya. Kita lihat di dalam tafsir At-Tabari. Ini tafsir At-Tabari ini termasuk tafsir di zaman-zaman pertama ya. Ke Islam, zaman-zaman Islam pertama. Ini dikarang oleh Abu Ja'far ya, At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan ada beberapa makna wail ya. Yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan fawailul lahum yaqulu fal adzabu alaihim. Jadi makna fawailul lahum, fawailul musallin ya. Ini wail ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an perkataan wailun ya, wailun. Wailun ini ada dalam 27 ayat, 27 tempat di dalam Al-Qur'an ya. Termasuk salah satunya yang kita lihat di slide ini fawailul lahum. Ini di dalam surat yang lain ya. Bukan di dalam surat Al-Maun. Di dalam surat Al-Maun adalah fawailul lil musallin ya. Jadi fawailul musallin atau fawailul lahum di ayat yang lain maknanya fal adzabu alaihim, azab bagi mereka. Al-azab ini adzabun nar ya. Al-azab alif lam linnar ya, al-adzabun nar. Jadi ada azab an-nar bagi mereka ini. Orang-orang yang sholatnya lalai, orang yang sholatnya riya, azab an-nar bagi mereka. Ini kata Ibnu Abbas, pentafsiran dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah anak dari pamannya Nabi SAW ya, Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Ibnu Abbas anaknya dari Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini merupakan ulama tafsir dari sahabat ya. Beliau ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi SAW ya, supaya mahir dalam pentakwilan Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, makna fawailul lahum ada fal adzabu alaihim. Al-azab al-adzabun nar ya. Azab nar bagi mereka ini. Dalam riwayat lain dari Sufyan ya. Wawailun di sini dikatakan dari Sufyan qala wawailun ma yasilu min sadidin fi asli jahannam. Jadi makna dari wail yang diriwayatkan dari Sufyan adalah ma yasilu min sadidin fi asli jahannam.
maknanya sesuatu yang mengalir, min sodidin, dari nanah, ya. Fi asli jahannam, di dasar jahannam, ya. Di dasar anar, di kerak anar, ya. Kata Sufyan di sini maknanya adalah nanah yang mengalir di dasar jahannam, ya. Nah, naudzubillah, ya. Jadi kalau dilihat di sini, wail itu nanah yang mengalir di jahannam untuk orang-orang yang sholatnya lalai dan sholatnya riya. Naudzubillah, ya, dikasih makan nanah. Nanah di dalam anar, anna itu kan panas api, anna itu api. Api yang dinyalakan 1000 tahun sampai 3000 tahun, ya. Kalau ada nanah di anar berarti nanah itu panas, ya. Naudzubillah. Itu yang akan dikasihkan kepada orang, yang akan diberikan kepada orang-orang yang sholatnya lalai dan orang-orang yang sholatnya riya. Naudzubillah, ya. Kasih minum nanah panas. Dalam riwayat yang lain dari Iyad, ya, An-Nabiyat, ya, fi qauli fawailun qala sihrijun fi asli jahannam yasilu fihi sadiduhum. Ya, dan yang riwayat yang lain dari Abu Iyad dikatakan di sini yaitu sihrijun, ya. Sihrijun dari Sihrijun ini wadi atau perigi, ya. Perigi lah, perigi atau juga maknanya boleh wadi, ya. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan dari Abu Iyad juga dikatakan awailu mayasilu min al-wadi, ya. Selain disebut sihrijun fi asli jahannam yasilu fi sadiduhum. Sihrijun perigi di dasar jahannam, yang mengalir di dalam perigi itu sodiduhum, nanahnya orang-orang penghuni neraka, ya. Jadi nanah orang penghuni neraka itu terkumpul dalam satu perigi dan mengalir, ya, di dalam perigi itu. Dalam riwayat yang lain disebut al-wailu wadin min sodidin fi jahannam, satu telaga isinya nanah di jahannam, di dasar jahannam, ya. Naudzubillah, ya. Ini akan diberikan kepada orang yang sholatnya lalai dan orang yang sholatnya riya. Naudzubillah, ya. Selanjutnya masih di dalam tafsir At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari mengatakan takwil daripada wail, ya. Fawailun fal adabu alladhi huwa syurbu sadidi ahli jahannam, ya. Wail ini adalah adab, yaitu minuman nanah penghuni neraka, ya. Jadi minuman yang berupa nanah yang diberikan kepada penghuni jahannam. Alladhi fi asfalil jahim, yang ada di dalam dasar jahannam, dasar anar. Jadi anar ini nanti disebutkan ada 7 lapis anarnya. Paling bawah itu, ya, ada di sana perigi atau wadi yang mengalir isinya nanah. Dan ini adalah minuman orang-orang yang masuk anar, terutama orang-orang munafik, ya. Fawailul musallin, orang-orang yang sholatnya lalai dan riya, dikasih minum. Kata Abu Ja'far Tabari ini maknanya adalah adab yang berupa minuman nanah penghuni neraka. Ini diberikan kepada orang-orang yang sholatnya lalai dan riya, yaitu orang-orang munafik, ya. Diberikan kepada mereka ini yang ada di dasar jahannam. Naudzubillah, ya. Jadi sekali lagi makna fawailul musallin alladzina masalatihim sahun alladzina yuraun. Wail ini wal wadi alladzi yasilu min sadi ahli jahannam lil munafiqin alladzina yusalluna la yuriduna Allah azza wa jalla bi salatihim wa hum fi salatihim sahun idza salluha. Jadi disebutkan ini wail adalah wadi yang mengalir di dasar jahannam, ya, yang
berupa nanah, ya. Isi wadi itu adalah nanah penghuni jahanam untuk orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Yaitu orang-orang yang salatnya lalai, yang mereka salat tidak mengharapkan, tidak menghendaki keridhaan Allah. Mereka salat bukan untuk mencari ridha Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dengan salat mereka, tapi mereka salat adalah untuk mencari tempat atau kedudukan di dalam kolbu-kolbu manusia, yaitu ingin dilihat. Wa hum fi salatihim sahun idza shaluha, dan mereka ini orang munafik, salatnya adalah lalai apabila mereka salat. Jadi ini makna wail, ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, makna wail adalah adab, ya, adab yang berupa minuman nanah penghuni neraka yang akan diberikan kepada orang-orang yang salatnya lalai dan orang-orang yang salatnya riya, yang ada di dasar jahanam, dasar an-nar. Ini adalah adab bagi orang-orang yang salatnya lalai dan riya. Jadi siapa orang yang sholatnya celaka, yaitu tadi fawail musallin. Dalam tafsir Tabari dikatakan bahwa orang yang munafik, orang-orang yang dimaksud dalam ayat 4 sampai 6 surah Al-Maun, yaitu orang-orang munafik, ya. Di sini bisa kita lihat, ini masih dalam tafsir At-Tabari, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun fahumul munafiqun kanu